Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan pick a card reading ya. Biasa kalau udah beberapa kali readingan zodiak, aku mau biasain adanya pick a card reading. Eh, dan seperti biasa aku disclaimer ya bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading, jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kalian. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok. Jadi diabaikan aja, dianggap fun saja karena di sini kita sedikit berhaluria mengecek siapa sih yang suka stalking kalian. Ya, aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang zodiak dari channel aku. Jadi kita pilih 3 kartu, nanti kalian silakan pilih sesuai intuisi kalian atau feeling kalian. Dan buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku dan atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini ya. Jadi biasanya aku nge-remind di awal-awal. Jadi kalau udah selesai reading biar tinggal cus. Oke ya, aku pilih dulu 3 kartunya buat kalian. Oke, kita sudah dapat 3 kartu. Kalian pilih sesuai intuisi kalian atau aku kasih tanda juga ya biar kalian. Yang kartu atau pile nomor 1 aku kasih lilin merah, orange, jeruk ya. Terus yang kedua ada warna biru, ocean blue. Yang ketiga ada warna pink, itu rose ya. Kalau kalian butuh waktu, kalian bisa skip atau kalian bisa tarik napas atau pejamkan mata kalian. Begitu kalian membuka mata, warna mana sih yang lebih ngejreng di mata kalian? Biasanya itu adalah energi yang ketarik sama kalian. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu di pile nomor 1. Halo, yang pilih pile nomor 1, lilin berwarna orange, lilin rasa jeruk. Oke, kita lihat energi seseorang yang stalking kalian. Di sini ada The Green Man, ya, ada Rising, energi Surge, juga ada Fertility. Di sini artinya tentang kenaikan, kebangkitan, ada juga gelombang energi dan kesuburan. Nah, di sini ini kalau The Green Man ini adalah seseorang yang kalau aku lihat seseorang yang punya pesona ya. Jadi dia mau tua kek, mau dia muda kek, mau dia lagi kusut, lagi cantik apalagi atau cakep apalagi ya, mau dia lagi tenang atau gelisah tapi dia punya aura tersendiri. Ada pancaran dimana kalau orang itu berada di dekat dia tuh bawaannya seneng aja, bawaannya damai aja gitu. Orangnya pandai membawa diri, fleksibel, dan di sini tuh kalau aku lihat sepertinya beberapa dari kalian ada yang sudah mengenal orang ini. Karena dari Green Man ini ada maksud yang tersirat itu tentang kerinduan yang ingin dia ungkapkan sekali lagi. So, di sini memang pernah terjadi perkenalan atau memang kalian sudah saling kenal, bisa teman atau apapun. Terus juga mungkin beberapa dari mereka dulunya yang bisa dikatakan beberapa mantan kalian, orang yang pernah menarik diri, seperti itu. Jadi memang ada kerinduan, keinginan dia untuk datang lagi ke kalian, tapi sepertinya ada hal yang kita tidak tahu kenapa dia masih cuman stalking kamu aja. Oke, kita cek ya energinya. Aku pakai kartu tarotnya buatan Indonesia, serba batik semua tuh. Udah lama sih punya, cuman aku jarang pakai. Kita lihat energinya ya. Cuman kertasnya agak tipis sih. Ups, sudah ada satu. Di sini ada 7 of One. Ya, energinya
dia lagi seperti struggle kalau aku lihat ya. Mungkin kalaupun dulunya pernah menarik diri dari kamu, mungkin karena ada hal dimana dia pernah merasa minder. Jadi sekarang ini aku lihat untuk secara pribadi ada fokus yang lagi dia usahakan, lagi dia kejar untuk dirinya atau kehidupannya. Makanya mungkin dia belum berani maju ke kamu yang pilih pile nomor 1. Ada Two of Cup. Ada gambaran mungkin satu sama lain sebenarnya ketika kamu sadar siapa dia, atau memang jika nanti kalian pada akhirnya bersatu. Aku ngelihat ada gambaran soulmate antara kamu dan dia, seperti ada kesamaan. Ya. Ada kesamaan satu sama lain. Jadi bisa dikatakan mungkin kalau hobinya dia doyan makan, kamu doyan makan. Hobinya olahraga, mungkin kalian sama-sama suka olahraga yang jenisnya sama gitu. Jadi antara kamu sama dia ini ada matchingnya, ada chemistry-nya. Cuman kalau aku lihat energinya dia saat ini, ya, lagi banyak pilihan dalam hidupnya. Makanya tadi aku bilang struggle antara pilihan ketika dia mengagumi kamu, ingin maju ke kamu, tapi juga sekarang ini dia sedang dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidupnya, karena yang aku lihat ada hal-hal yang harus dia perjuangkan. Katakanlah mungkin dia sedang ada masalah finansial atau masalah keluarga atau apapun. Ntar kita cek ya. Jadi kalian, aku lihat energinya di sini banyak yang sebenarnya sudah saling kenal. Ada Gemini, ada fire sign, juga ada water sign. Ada Aries, Leo, Sagittarius, tapi energinya nggak terlalu kuat sih kalau aku lihat ya. Yang kuat Gemini, terus ada Cancer, Pisces, sama Scorpio. Oke. Ada Three of Pentacles, sorry. Kemudian ada Queen of Cup. Ada Page of Wands. Jadi kalau aku lihat saat ini dia itu sebenarnya ada keinginan untuk ketemu dengan kamu, ya, tapi ya itu tadi masih dia pendam, masih bisa dikatakan masih dia simpan dalam-dalam angan-angan ketika dia ingin mengucapkan sesuatu atau ingin berkata sesuatu ke kamu. Aku melihat kalau yang orang yang sudah kalian kenal ini mungkin dulunya memang ada hubungan yang sudah terjalin, terus aku melihat sepertinya dia mengghosting kalian atau meninggalkan kalian dengan alasan yang mungkin saja tidak jelas. Karena kalau aku lihat di sini fokusnya adalah bagaimana dia meningkatkan finansial dia. Jadi kayak ada gambaran tentang perasaan minder yang dia rasakan terhadap diri kamu. Nah, kenapa aku bilang minder? Karena sebenarnya dia sayang sama kamu. Dia suka, dia cinta, tulus. Hanya saja seperti dia nggak bisa memberikan hal yang lebih atau hal yang banyak sesuai dengan apa yang dia harapkan ke kamu gitu. Atau mungkin beberapa dari kalian pinginnya yang punya pasangan yang romantis, dia mungkin tidak bisa memberikan, atau sekedar hanya hal-hal sepele, mau ngajak kalian traktir atau mau ajak jalan ke tempat tertentu, dia juga minder seperti itu. Jadi dia kalau aku lihat saat ini hanya berharap sambil stalking kalian dari jauh, dia hanya berharap someday ketika finansialnya sudah membaik, karirnya sudah membaik, dia akan hadir ke depan kalian, dia akan menawarkan Page of Wands-nya, dia akan menawarkan perasaannya ke kamu gitu. Dalam artian seperti Wheel of Fortune, dia seperti sudah merasa oke, sekarang aku mapan, oke, sekarang aku mampu, baru dia akan menawarkan perasaannya kepada kamu. Dan ada gambaran tentang keinginannya dia untuk kembali ke kamu itu tentang permintaan maaf juga. Jadi
Ada yang ingin dia persembahkan ke kamu. Mungkin kalaupun nanti dia tiba-tiba tanpa kamu sadari nongol, mungkin dia akan memberikan kamu hadiah atau hal-hal yang menurut dia itu adalah surprise buat kamu. Dan ini sudah diplankan dia, sudah di-planning sama dia sejak jauh-jauh hari gitu. Jadi aku melihat untuk yang pile nomor 1, energi yang stalking kalian adalah orang di masa lalu. Ada 2. Aku ngelihat ada gambaran ada 2 orang di sini ya. Aku nggak tahu kalian sedang dulunya mungkin nggak tahu mantan yang mana. Jadi kalau yang satu mungkin memang stalking kalian karena dia penasaran ngelihat apakah kamu sudah bahagia saat ini dengan yang baru atau tidak. Kalau yang satu lagi aku lihat dia stalking karena dia sedih. Ya, sedih dalam artian apa? Ketika dia melihat foto kamu atau dia melihat status kamu, kalau dia melihat status kamu baik-baik saja, ada kesenangan atau ketenangan dalam diri dia. Tapi kalau yang satunya lagi ada energi kepo. Energi kepo karena apa ya? Penasaran aja bawaannya. Ingin tahu kamu tuh sekarang seperti apa sih setelah dia tinggal gitu. Nah, yang satu lagi ini yang aku lihat yang aku nggak tahu kalian macam mana, gimana kalian bisa menilai di antara 2 orang ini ya, yang mana satu, tapi yang satu itu benar-benar tulus. Aku lihat seperti dia sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri dia dan ada gambaran tentang someday dia akan datang ke kamu, ingin bertemu, ingin meet up. Mungkin memulai lagi suatu hubungan baik tentang persahabatan, pertemanan, baru ya mungkin dia ngajak rekonsiliasi. Tapi kalau yang satu aku masih belum lihat ada gambaran tentang dia mau datang lagi atau tidaknya ke kamu. Cuman di sini aku lihat dianya lagi kepo liatin kamu. Oke, tuh kan, aku lihat energinya yang besar di sini, seseorang yang lagi fokus dengan finansialnya ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah sadar bahwa ada seseorang yang meninggalkan kalian dikarenakan minder dengan keadaan dia sama kalian. Itu membuat dia insecure dan itu membuat dia ingin bangkit lagi. Bangkit dalam artian untuk membuktikan ke kalian bahwa dia sudah mampu, bahwa dia sudah mapan. Jadi memang sudah kenal karena yang aku lihat dia menarik diri, lagi fokus sama dirinya sendiri. Bagaimana bisa mendapatkan sebuah pencapaian. Nah, yang satu lagi ini yang mengghosting kalian. Ada 2 skenario nih. Yang satu lagi mengghosting kalian karena memang adanya orang lain dalam hubungan kalian. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa terkoneksi sama kamu. Jadi sekarang kayak dia lagi menanam nih, lagi kerja, baru mulai kerja mungkin, baru mulai bisnis mungkin, atau baru mulai apalah bangkit, katakan ketika dia sedang menarik diri. Nah sekarang dia sedang menunggu hasil yang dia fokuskan, hasil yang dia tanam selama ini, dan itu seperti nanti kalau sudah dia menuai, dia baru akan hadir ke kamu. Karena dia merasa ingin memberikan keberuntungan ke kamu, ingin memberikan hal-hal yang lebih kepada kamu. Jadi dia nih termasuk seseorang yang agak sensi kalau aku lihat. Jadi kayak buat dia itu pekerjaan nomor 1, material thing nomor 1. Dia takut nggak bisa membahagiakan pasangannya gitu. Orangnya kalem sih. Ada earth sign juga di sini, banyak earth sign-nya juga. Earth sign itu ada Virgo, Capricorn sama Taurus ya. Jadi dia pingin ketika hadir ke kamu tuh dia sudah bisa memberikan sesuatu lah ke kamu, minimal bunga mungkin, coklat mungkin, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi juga dia struggle kalau aku lihat. Mungkin beberapa dari mereka ada yang sibuk karena harus menolong keluarganya, bisa jadi juga tulang punggung dalam keluarganya seperti itu. Oke, kan? Ya. Jadi dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa
menghubungi kamu atau terkoneksi dengan kamu. Di sini juga ada the word. Jadi aku lihat nanti ada masa di mana ketika dia udah bisa terkoneksi sama kamu, dia akan seperti menggiring kamu atau membawa kamu ke dunianya, atau kalian akan memiliki dunia baru bersama dia gitu. Nah, di sini tuh ada the moon ya. Memang beberapa dari mereka juga ada yang misterius kalau aku lihat. Misterius dalam artian mungkin kamu kemarin nggak pernah tahu dia tuh seperti apa sih, latar belakangnya apa ya, sementara kamunya jujur sama dia tahu tentang kamu, itu yang membuat dia minder seperti itu. Di sini kalau aku lihat dia juga sedih sedih tentang kejadian masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian, dan ada gambaran dia ingin memperbaikinya itu. Jadi mantan kalian ini yang energinya kuat stalking buat file nomor 1 ya. Ada juga nanti beberapa yang dipertemukan mungkin karena ada satu kerjaan yang sama. Mungkin kalian satu kantor, satu gedung, atau ada proyek atau apalah yang bisa dikatakan itu ada kaitannya sama pekerjaan. Tanpa kalian sadari terjadi perbincangan sehingga yang terjadi adalah terjadi lagi suatu komunikasi yang lebih baik ke depannya. Di sini ada stabbed in the back, ada heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Sih, seseorang yang memang sudah kalian kenal, dan ini adalah seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kalian, dan memang itu adalah energi mantan. Kita lihat deh beberapa dari mereka siapa aja sih, nanti kita lihat inisial mereka juga ya. Oke, di sini ada Aquarius. I know, ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berdealing dengan Aquarius mantannya, dan di sini dia I know. Aku tahu, dalam artian aku tahu diri, aku tahu kapasitas aku tahu apa aja yang tidak pantas. Dia tahu batasan-batasan kalau aku lihat. Jadi Aquarius juga seseorang yang smart. Jadi dia selalu mengatasnamakan atau mendahulukan tentang prioritas ke arah pentacle seperti itu. Jadi kalau buat dia belum sukses di pentacle, cinta bakal tergeser nih gitu. Kemudian di sini ada solar eclipse. Solar eclipse di sini ada revolution, ada juga energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi tentang revolution, ada hal-hal yang ingin dia rubah, ada revolusi yang ingin dia perbarui dalam diri dia sebelum dia berani maju ke kamu. Kemudian di sini ada air element atau air sign, communicating. Air sign ini ada Aquarius, Gemini, Libra. Kenceng ya Aquarius. Di sini tentang communicating. Sebenarnya dia seseorang yang atraktif sih, atau aktif dalam berkomunikasi. Cuman jika dia merasa ada hal-hal yang tidak pantas, atau memang dia merasa dia tidak sepantasnya, jadi mindernya jadi gede gitu. Aku melihat inisialnya siapa aja nih. Banyak banget. Oke. Aku ada huruf K. Kemudian ada huruf F. Kemudian ada W. Kemudian ada F lagi. Kemudian ada L. Habis itu ada G. Ada O. Ada E lagi. Kemudian ada T dan ada H. Itu inisial nama mereka atau salah satu huruf-huruf tersebut ada di dalam nama mereka. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Yang pilih file nomor 1, semoga bermanfaat dan menghilangkan rasa penasaran kalian. Kita sambung ke file nomor 2. Bye file 1. Halo yang pilih file nomor 2, lilin berwarna biru, ocean blue. Kita lihat kartu kalian ini tentang siapa sih yang suka stalking kalian diam-diam. Ada The Secret of Camelot, The Authority of Spirit. Jadi di sini ada gambaran tentang kalian tuh seseorang yang stalking kalian. Ada gambaran tentang seseorang yang bijaksana, seseorang yang akan segera melakukan percakapan. Jadi sebenarnya dia logik sih orangnya. Jadi dia akan segera melakukan sebuah percakapan penting, atau katakanlah kalau memang menurut dia
ini sudah waktunya untuk diungkapkan, maka dia akan mengungkapkan. Jadi kalian, seseorang yang stalking ini seseorang yang logik kalau aku lihat. Nih cirinya juga dia suka berbagi ilmu. Dia punya ini sih kalau aku lihat, punya kayak mata batin, atau ada beberapa dari mereka yang memiliki indera keenam. Mereka tuh punya spiritual yang tinggi. Cuman karena mereka ini adalah orang-orang yang logik, sehingga kadang-kadang mereka menyangkal apa yang mereka rasakan gitu. Enggak lah, itu mah paling cuman begini, paling cuman begitu. Gambarannya seperti itu ya. Jadi ini orang-orangnya senang politik nih karena pada punya jiwa otoritas kalau aku lihat. Oke, kita cek energinya ya. Aku pakai kartu tarotnya yang Indonesia punya nih, batik-batik. Sesekali pakai punya dalam negeri. Jadi kalian juga berhadapan dengan seseorang yang jujur. Jadi kalau dia berkata iya, dia akan bilang iya. Tapi kalau berkata tidak, ya dia akan tidak, seperti itu. Kita belum tahu nih orang baru apa orang lama. Ada 10 of One. Orangnya juga pekerja keras, orangnya cerdas, tahu tahu memantaskan diri. Jadi kalau ada misalnya ada masalah, ada halangan atau ada rintangan, dia tuh paling cepat tahu mencari suatu solusi. Cepat menyingkirkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri dia. Karena dia tanpa dia sadar dia punya spiritual yang lebih sih. Cuman dia denial aja, nyangkal itu gitu. Padahal dengan apa yang dia rasakan dengan tindakannya itu adalah salah satu bentuk dari spiritual dia yang tinggi, kan benar. Ada The Hermit. Beberapa dari kalian mungkin ini energi yang kuat, ada Virgo ya. Terus ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan di sini ada tentang The Hermit. Jadi kebanyakan dari mereka juga tipenya ketika dia tidak di tempat kerjanya, katakanlah ketika dia memang tidak bersama-sama lingkungannya, misalnya di rumah, dia lebih senang menyendiri sih daripada ngumpul sama teman-teman gitu. Orangnya banyak memendam perasaan, terlalu pengalah kalau di rumahnya kalau aku lihat. Penurut. Makanya mungkin dia mau ngungkapin ke kamu juga dia jadinya malu. Oke. Tuh kan ada Eight of Pentacles. Seseorang yang pekerja keras, money oriented juga, hampir sama kayak pile nomor 1. Jadi kayaknya mengutamakan finansial di atas segalanya. Jadi kalau dia merasa dia belum mapan, seperti dia yang iya enggak deh. Tapi dia bukan banyak ya. Dia mengagumi kamu di sini. Mungkin dia juga ada mengagumi yang lain, tapi ya sekedar stalking. Tapi energinya kuat, dia lebih stalking ke kamu. Karena yang aku lihat mungkin beberapa dari kalian ada yang di satu lingkungan, katakanlah di satu kantor atau di satu kampus atau di satu RT RW atau satu lingkungan lah yang terlihat jelas seperti itu ya. Seseorang yang stabil, orangnya pendiam banget memang. Dia tahu batasan. Jadi dia tahu hal buruk, dia tahu hal baik. Karena ada spiritual dalam diri dia yang tinggi. Di sini juga High Priestess. Ya, dia mengutamakan hal-hal yang berbau dengan tentang adat istiadat. Dia sangat menjunjung tinggi itu. Kalau aku lihat, banyak sekali. Jadi dia orangnya tenang banget, kalem banget. Kalau kamu sudah bisa lihat gambarannya, berarti sosok itulah Justice ya. Orangnya juga makanya tadi aku bilang ada figur-figur kayak yang senang politik atau apa, karena dia orang yang bisa memutuskan. Dia tahu batasan, dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah gitu. Jadi mungkin orangnya sedikit kaku sih gitu. Jadi kalau kalian bersama dia, jangan harap kamu bisa dapat hal-hal yang romantis nih gitu. Tapi dia punya perasaan yang kuat, dan dia tahu akan menunjukkan kasih sayangnya ke kamu seperti apa. Cuman kalau kamunya yang lebay sama dia, harus yang posesif atau obsesi, di situ mungkin bukan tipenya. Jadi kalau dia ngomong mungkin seperlunya aja,
balas chat seperlunya aja, tapi dia lebih banyak menunjukkan tindakan sih daripada kata-kata. Sih, ada Hermit lagi, Virgo lagi. Oke, tadi juga ada Justice ya, Justice ada Libra, terus ada energi yang kuat sih juga fire sign aku lihat ya. Di sini ada Hermit. Hermit lebih kenceng sih, Virgo. Jadi beberapa dari kalian memang berhadapan dengan mungkin sosok yang pendiam. Kalau kalian sudah sadar ya. Tuh. Tapi sedikit hati-hati, kadang-kadang saking diamnya dia juga kadang-kadang ada beberapa yang dihadapkan dengan yang sedikit agak manipulatif. Jadi pura-pura diam mungkin bisa jadi ternyata pas lagi sama-sama baru kalian tahu ternyata dia bisa juga nih canda atau apa gitu. Berhadapan dengan seseorang yang smart juga sih kalian, karena jangan adu debat deh sama dia. Kalian kalah nanti. Jadi kalau memang aku ngelihatnya di sini ada gambaran tentang orang baru sih. Jadi orang yang ada di lingkungan kalian, mungkin di tempat kerja kalian, yang sering stalking kalian. Tapi energinya di sini aku nggak ngelihat ada beberapa orang sih, cuman lebih dari satu ada sih. Ada sekitar 2 orang. Tapi yang kencang sih satu ini ya. Lebih banyak orang yang ada di dekat kalian. Entah kalian sudah sadar atau belum, tapi dia ada di sekitar kalian. Bahkan dia bukan sekedar stalking dari sosial media atau status WA kalian, tapi dia langsung melihat kalian dan menatap kalian secara langsung kalau aku lihat. Sedikit penuh misteri juga orangnya kalau aku lihat. Kartunya banyak banget, sudah turun. Di sini ada The High Priestess, banyak kartu yang double ya, Hermit, terus juga ada High Priestess-nya juga. Dia kalau sedang banyak pikiran bisa kemudian. Bisa kemudian. Jadi kadang-kadang dia emosinya bisa tiba-tiba tinggi, emosinya bisa tiba-tiba stabil gitu. Kalau aku lihat ya, tapi dia bisa menyeimbangkan emosinya itu. Dan di sini memang terlihat jelas dia sedang stalking dan dia sedang berpikir di sini bagaimana ingin memulai suatu pembicaraan. Sebenarnya mungkin beberapa dari mereka udah ada yang kasih sinyal ke kamu, mungkin dari komen atau mungkin dari kasih tanda-tanda. Cuman nggak tahu kamunya sudah peka apa belum gitu. Karena ada gambaran kalau dia langsung memulai, dia tuh takut, dia tuh ragu gitu. Ya, terus di sini ada Seven of Cup, tentang pilihan. Jadi beberapa dari mereka juga ada yang stalking lebih dari satu orang gitu. Jadi yang di stalking bukan kamu aja. Seperti dia lagi pilih-pilih, stalking sana, stalking sini, dia lagi lihat mana sih yang lebih pas. Tapi energi yang kuat adalah dia menstalking kamu yang pilih pile nomor 2 gitu. Kadang-kadang dia kalau lagi di satu tempat ya, mungkin dia lagi lihat sesuatu, tuh ada gambaran tentang ini kalau aku kasih sama pile nomor 2 dia suka enggak ya. Jadi kalian juga berhadapan dengan seseorang yang penuh dengan imajinatif, imajinasinya tinggi, orang yang suka berhaluria. Sorry ya kalau ada L sama R dekat, udah deh, pasti suka berkepang-kepang lidah mami. The Hermit sampai 3 turun. Kencengnya Virgonya nih, Hermit lagi. Nih orangnya senangnya sendiri, sukanya menghayal atau suka berimajinatif. Tapi dia seseorang yang smart ya, smart, orangnya detail, orangnya analyze, apa ya? Seseorang yang memang benar-benar punya intuisi yang kuat. Ada juga kayak dia tuh sebenarnya punya spirit guide. Sebenarnya dia tuh kadang-kadang sadar, cuman dia mendinai kayak aku bilang tadi. Dia menolak itu bahwa hidup yang sebenarnya adalah yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan, itu baru logik kata dia. Jadi kalau misalnya ada yang astral atau misalnya hal-hal yang menurut dia tidak kasat mata, dia nggak akan percaya hal itu begitu.
buat dia tuh menjunjung tinggi tentang kebenaran yang real, benar-benar logik gitu. Kayak kartu nomor 1 ada The Moon juga. Kalian berhadapan dengan seseorang yang misterius. Ya, misterius dalam artian kalian nggak akan terlalu banyak bisa tahu tentang dirinya siapa. Ya, karena dia orangnya selalu menutup rapat tentang hal-hal yang menurut dia nggak perlu diberitahukan kepada kamu, seperti itu. Jadi dia orangnya memang banyak yang punya self reflection ya, tentang dia berkaca pada dirinya sendiri. Jadi kalau memang dia mampu, dia akan katakan dia mampu, tapi kalau tidak dia akan katakan tidak. Atau misalnya dia mencari pasangan, dia akan lihat dia nggak akan mau dia nggak akan berani memiliki pasangan yang statusnya di atas dia levelnya. Dia pasti nyari yang sama rata atau agak di bawah dia, karena tipe-tipe mereka ini gampang tersinggung juga. Jadi dia kadang-kadang tidak mau terhina atau dilecehkan, katakanlah ada sedikit ketidakmampuan aja dia nggak mau seperti itu ya. Jadi kartu nomor 1 hampir kayak pile nomor 2 hampir kayak nomor 1 nih, kalian berhadapan dengan seseorang yang minder. Cuman kalau yang pile nomor 2 seseorang yang memang belum ada hubungannya sama sekali sama kalian. Beda kalau yang pile 1 tadi kan mantan tuh. Gitu, yang suka stalking. Ini sebenarnya kalian berhadapan sama orang yang bucin juga sih. Kadang-kadang dia nyimpen foto kalian, di screenshot, disimpan di dalam galerinya, dan kadang-kadang dia lihat itu. Dan kadang-kadang ada imajinasi tentang sebuah future yang ada di dalam benaknya. Oke, di sini ada Paradise, tuh kan. Dia suka berimajinasi, someday dia bisa bawa kalian jalan-jalan ke satu pulau, tempat yang hanya bisa ada kalian berduanya aja, dimana kalian bisa benar-benar menikmati waktu hanya berdua. Itu yang ada di dalam benak dia. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other kan. Jadi kadang-kadang dia sebenarnya tipenya romantis, tapi romantis yang dipendam, hanya memendam hasrat. Jadi dia gini, kalau kamu maju dia maju, kalau kamu action dia action. Tapi kalau dia memulai dulu, kayaknya malunya tuh tinggi gitu. Jadi misalnya kalaupun kalian udah ketemu nih, udah jalan, udah sama-sama, udah bareng gitu, kalau kamu nggak towel dia dulu, dia nggak akan mau noel kamu. Jadi kalian jalan itu bakal kaku gitu. Tapi kalau dari salah satu pihak sudah memulai dulu gitu, katakanlah udah nyenggol dulu, dia bisa lanjut dan sebenarnya bisa lebih parah dia gitu. Cuman terlalu jaim orangnya kalau aku lihat gitu. Kita lihat deh kira-kira siapa-siapa aja sih yang ada hubungannya sama yang milih file nomor 2 ya. Jadi coba dilihat-lihat ya file nomor 2 yang dekat-dekat sama kalian siapa kira-kira. Karena orangnya tidak jauh-jauh. Nah kan di sini ada 12th house ya, rumah ke-12 tentang escape. Orangnya memang kan tadi ada aku bilang self reflection ya, karena ada angka 9 itu tentang self reflection. Jadi dia juga hati-hati sih sebenarnya. Kadang-kadang jadinya nanti suatu saat someday kalau memang ada hal yang tidak cocok, dia nggak terlalu ingin mengungkapkan. Jatuhnya nanti dia gampang menghilang, escape ya, katakanlah ghosting seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa memang dia maunya kalian yang lebih terbuka bicarakan. Tapi kalau kalian diam, maka dia akan lebih diam lagi 1000 bahasa. Kalau kalian diam 1000 bahasa, dia bisa diam 10.000 bahasa, kelipatannya gitu. Kemudian di sini ada Grand Trine ya, ada blessing, seseorang yang memang diberkati. Jadi dia itu kalau sudah suka sama kamu nanti, apapun hal di masa lalu dia akan mau untuk mengendingkan, untuk new beginningnya gitu. Ya salah satu mereka juga orang-orang yang diberkati karena memang ada spiritual yang tinggi di dalam dirinya. Hanya saja mereka mungkin beberapa ada yang belum awakening gitu. Ada juga yang sudah terbangun. Karena nggak terlalu mudah juga sih membangunkan spirit yang ada di dalam diri kita. Butuh benar-benar hal khusus lah untuk bisa menerima itu.
Oke, kemudian Saturn's age ya, tentang usia. Jadi beberapa dari mereka di sini seperti tipe-tipenya itu banyak yang baby face ya. Jadi walaupun usianya sudah tua, mungkin usianya sudah katakanlah usianya tuh sudah lebih gitu, tapi mukanya tuh yang segar, mukanya tuh yang bisa dikatakan seperti anak-anak. Jadi umur tuh buat mereka bukan satu patokan. Nah, kalaupun dia bertemu dengan seseorang yang usianya mungkin di atas dia, dan dia itu juga tidak mempermasalahkan itu. Karena buat dia menyukai seseorang itu tidak ada batasannya. Kalau suka ya suka aja, nggak mau pakai angka-angka gitu. Di sini juga aku lihat ada beberapa mungkin energi Capricorn seperti itu. Oke, aku melihat inisialnya mereka. Kebanyakan, nggak apa-apa lah ya. Ada huruf H. Siapa-siapa aja mereka. Jadi ini ada H lagi double. Jadi kayaknya kamu lihat deh, ini huruf apa? R. Kira-kira namanya, inisialnya, atau memang huruf-huruf ini ada di dalam namanya. Ada Y. Kemudian ada B. Ada M. Mami? Enggak dong. Ada W. Terus ada R. Ada huruf O. Ada K. K. Ada K lagi, double K, double H. Terus ada huruf G. Itulah inisial. Oh, ada satu lagi deng ketinggalan. Ada huruf W. Ini W apa M ya? Lihat dulu. M deng. Jadi itu inisial-inisial mereka. Jadi ya kamu tinggal melihat aja. Soalnya kalau aku lihat yang pilih file nomor 2 lebih banyak orang baru, tapi orang yang dekat yang ada di lingkungan kalian gitu. Oke, yang pilih file nomor 2 aku rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke file nomor 3. Bye file 2. Halo yang pilih file nomor 3, lilin warna pink, lilin rose. Kita lihat siapa sih yang suka stalking kalian. Oke, di sini ada the crystal pet, ada mineral spirit, crystal being. Jadi ada gambaran tentang seseorang yang suka stalking kalian ini, seseorang yang kalau aku lihat orangnya tenang, orang yang udah menemukan jalan terang sih. Ya, jadi dia tuh pernah terluka di masa lalu, terus orang-orang yang ada juga sih beberapa dari mereka yang punya indera keenam setelah tersadarkan akibat pernah mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang benar-benar membuat dia terluka di masa lalu ya. Orang-orang yang juga sadar ada memiliki spirit guide juga sih, kayak yang file nomor 2 juga nih. Di sini tuh kalau aku lihat beberapa dari mereka itu orang-orang yang suka dimintai nasihat oleh beberapa teman-temannya atau lingkungan kerjanya, atau mungkin teman-teman dekat, keluarga lebih senang meminta pendapat dari dia, minta nasihat dari dia, karena dia selalu memberikan opini yang bagus. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang sudah kenal di sini, ada juga yang mantan kalau aku lihat, karena memang ada gambaran tentang luka masa lalu terhadap diri yang memilih file nomor 3. Makanya di sini masih ada rasa penasaran, dia ingin stalking kamu, seperti itu. Dan dia sebenarnya orang yang suka membantu orang lain. Jadi mungkin beberapa dari kalian dulu konflik yang pernah terjadi antara kamu dan dia dikarenakan mungkin dia terlalu sibuk dengan teman-temannya, lebih banyak mendahulukan orang lain daripada kamu. Mungkin di situ ada kegerahan dalam diri kamu yang memilih file nomor 3. Kita lihat energi orangnya seperti apa. Iya, aku pakai tarot Indonesia nih. Tarotnya dari Sabang sampai Merauke, banyak batik-batiknya. Seperti itu. Ups. Ada Ace of Cup. Kartunya bengkok, kertasnya tipis. Gak apa-apa, kita cinta Indonesia walaupun kualitasnya gini, tapi kartunya sama aja maknanya ya. Ada Ace of Cup, ada gambaran keinginan dia untuk bisa menyampaikan hasrat dan keinginannya kepada kamu, tapi
Aku nggak tahu apakah dari mereka ada melihat satu sisi dalam diri kamu sehingga mereka masih belum berani untuk menyampaikan hasrat tersebut. Jadi memang benar-benar masih mereka pendam aja, masih stalking aja. Ada temperance, ada energi water sign di sini ya. Terus di sini juga ada Hierophant. Kalau aku lihat Hierophant tuh ada Taurus ya. Seseorang memang stabil sebenarnya kalau nanti dia bisa mengungkapkan kalau memang dia suka sama kamu karena dia sering stalking kamu. Aku melihat dia nggak akan segan-segan untuk langsung mengungkapkan sukanya ke kamu. Terus juga bisa jadi mungkin beberapa dari kalian langsung dia akan mengajak untuk berkomitmen lebih serius lagi, karena aku lihat gambarannya orangnya nggak terlalu main-main. Jadi lebih bagus dia menyendiri dulu, memilih dulu, memantau dulu. Begitu dia sudah yakin, dia juga nggak mau pacaran-pacaran atau berhubungan tuh yang lama-lama gitu. Oke. Di sini ada temperance ya, seseorang stabil aku lihat. Jadi dia ini ada gambaran apa ya, Sagittarius. Jadi seseorang yang stabil kalau aku lihat. Jadi perawakannya tenang dan seperti biasa Sagittarius energinya memang kalau aku lihat tidak bisa jauh-jauh dari sebuah komunitas. Mungkin kalau yang pernah berhubungan dengan Sagittarius yang dulunya ini adalah mantan, energinya buat kalian yang terkoneksi sama mantannya, mungkin seperti aku bilang tadi, mungkin karena dia terlalu banyak membantu orang di luar sana sehingga dia kurang perhatian dengan kamu. Itu yang membuat kamu mungkin jadi kalian tidak bisa mempertahankan suatu hubungan kalian di masa lalu seperti itu. Tapi sebenarnya dia sih orangnya bucinan juga sih kalau aku lihat. Jadi sampai sekarang dia masih suka stalking. Sebenarnya masih ada perasaan yang dia pendam. Dia ingin ungkapkan lagi ke kamu. Cuman nggak tahu kenapa bisa begitu. Kita lihat. Kenapa dia tiba-tiba cuman stalking doang. Ada Four of Cup. Masih energi water sign ya. Water sign itu apa aja sih? Aku kadang-kadang suka lupa. Water sign itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi gini nih dianya. Kadang-kadang kamu ingin memberikan perasaan kamu yang lebih. Aku punya 1 cup, tapi dia mikir ada 3 cup. Masih banyak orang yang dia pikirkan daripada cuman yang satu ini gitu. Makanya dia kadang-kadang suka mengutamakan orang lain dibanding pasangannya terlebih dahulu gitu. Di sini ada Queen of Wands, fire sign lagi. Terus juga ada The Empress. The Empress ini menggambarkan tentang sebenarnya ketika dia bersama kamu, dia itu merasa nyaman. Ya, dia sangat merasa tenang. Mungkin beberapa dari kalian kemarin ada yang perbedaan usia, bisa jadi salah satunya. Cuman kalau aku lihat yaitu dia tuh seperti orang yang gimana ya? Dia tuh seneng kalau lagi rame-rame sama temennya, kayak dia memang sering dimintai nasihat, dimintai pendapat, sehingga kadang-kadang egonya itu, jadi dia kayak seneng dipuji orangnya gitu. Jadi dia suka karena dia merasa dinomorsatukan, orang-orang merasa menuakan dia, apa-apa dia, jadi dia punya kebanggaan sendiri. Akhirnya dia kadang-kadang suka bablas, fokusnya sama teman-teman, mencari kepuasan pribadi tentang hal-hal yang seperti aku bilang tadi. Gitu. Ada Ten of Cup. Tapi kalau aku lihat sebenarnya kenapa dia suka stalking kamu, mantan kamu ini, karena dia ada perasaan ingin kembali. Karena kadang-kadang terlepas dia dari teman-temannya tadi, ketika dia mungkin sendirian di kamarnya atau di rumahnya, dia flashback lagi. Dia baru ngerasain sebenarnya kesepian. Sebenarnya dia butuh kalian juga di sini. Hanya saja mungkin sudah terlanjur, kalian sudah tidak bersama lagi. Dan dia juga punya gengsi yang tinggi, so dia mengurungkan niat dia. Yang dia lakukan cuma bisa stalking, dan beberapa dari mereka juga nyimpan foto kamu.
Jadi ada kenyamanan, ketenangan yang dia simpan di dalam hatinya, di lubuk hatinya yang terdalam tentang kamu, ya. Padahal dia pernah merasakan kenyamanan bersama kamu. Ketika dia bersama kamu, dia merasakan seolah-olah seperti dia tuh punya kebahagiaan seperti orang yang pulang ke rumah gitu. Kayak orang yang sudah berkeluarga gitu loh. Ketika dia pulang ke rumah tuh merasa tenang, merasa nyaman. Tapi yang terjadi, dia pernah nyakitin perasaan kalian. Itu yang membuat dia jadinya malu saat ini. Atau sedikit minder juga, insecure terhadap diri kalian yang milih file nomor 3. Jadi pingin terkoneksi lagi, tapi dia masih memantau kalian, masih stalking kalian sambil lihat sebenarnya kalian udah move on belum, atau kalian masih nunggu dia gitu. Aku lihat beberapa dari kalian hubungannya baik-baik aja sebenarnya, mungkin nggak saling blokir, nggak sampai yang gimana-gimana, tapi juga memang ada energi yang di ghosting sih kalau aku lihat. Tuh. Ada beberapa yang ditinggalkan karena orang ketiga juga, tapi energinya nggak besar di sini. Di sini ada Queen of Pentacle, ya. Orang yang bisa dikatakan dia ini termasuk salah satu yang material oriented atau material thing juga. Jadi buat dia sebuah pencapaian itu adalah di atas segalanya. Jadi seperti tadi, kalaupun dia misalnya bersama teman-teman atau sama orang-orang di lingkungannya, kayak dia seneng nih dipuji, dibanggain, dimintain pendapat gini gitu, punya kebanggaan tersendiri. Nah, di situ ada kesenangan batin dalam diri dia. Itu yang membuat dia sebenarnya mungkin beberapa dari mereka banyak yang lebih senang sendirian sih. Belum terlalu fokus sama pasangan kalau aku lihat. Karena masih ada beberapa yang childish, yang senangnya masih kumpul-kumpul aja. Kadang-kadang sampai lupa sama usia. Ya. Tuh kan di sini ada 5 of Wands, ya. Rame orang sedang bergosip-gosip, gibah-gibah. Duduk di depan suatu masakan. Jadi ada gambaran memang gitu, senangnya kumpul-kumpul, senangnya kongko, ngopi. Nah, ini benar-benar kalau kamu bisa jadian sama dia, siap-siap deh batin kamu. Kamu harus standby kalau dia lebih banyak meluangkan waktunya kepada teman-temannya daripada kamu. Gitu. Tapi sebenarnya dalam hati dia ada konflik batin kalau aku lihat. Ya, ada konflik batin terhadap kalian yang pilih file nomor 3. Bahkan terkadang aku lihat dia suka minta pendapat juga dari beberapa teman dekatnya perihal tentang apa yang pernah terjadi sama kalian. Jadi ada beberapa juga temennya yang memberi nasihat sih ke dia. Ya udah, kalau memang masih sayang, masih cinta, maju aja lagi, perjuangkan lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya ya dia masih tetap memegang prinsip dia sih tentang ya tadi gengsi mungkin, atau memang goal-goal dia memang menurut dia belum tercapai. Jadi kadang-kadang ada masukan pun di sini ya dia nggak mau terima, alias keras kepala gitu. Nih kalian mungkin kemarin berhadapan dengan orang yang songong nih, kepala batu. Kata dia aja yang bener, kata orang nggak bener gitu. Kenceng nih energi mantan nih. File nomor 3. Terserah mau mantan yang nomor berapa, yang kira-kira kalian ngerasain karakternya seperti itu, itulah dia yang stalking kalian. Ya. Di sini ada 4 of Cups. Lagi stuck dia sih saat ini kalau aku lihat ya. Ada kegerahan dalam hati, ada konflik batin yang kuat, ingin maju, ingin mengungkapkan lagi ke kamu, ingin ketemu sama kamu, ingin koneksi lagi sama kamu, banyak hal, tapi yaitu tadi ya konflik batinnya tuh kencang banget terjadi. Ini ada 2 nih. 4 of Cups. Jadi maju nggak ya gitu. Udah kata temannya maju aja, nggak deh kata, ntar aja, kita lagi asik di sini, aku mau fokus dulu sama kalian, beginilah begitulah, banyak alasan lah yang dia buat, sehingga jadi membuat dia ya cuman berani stalking aja, ya bisa melihat status WA kamu,
cuman bisa ngecek kamu dari sosial media, kamu tuh ngapain, kamu tuh udah bahagia lagi belum, kamu tuh udah punya yang baru belum, gitu. Energinya hampir sama kayak nomor 1 kalau aku lihat tentang mantan yang suka stalking. Di sini ada Five of Cup ya. Sedih sebenarnya dia. Ketika dia sendiri tuh dia hampa banget. Tapi dia lawan kata hatinya gitu. Dia lawan banget bahwa hidup aku tuh nggak harus berpacaran atau berpasangan. Sendiri itu lebih nikmat. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia tuh kesepian banget. Sebenarnya kasihan sih kalau bisa dilihat ya. Tapi ya gitu, itu pilihan dia sih kalau aku lihat ya. Salah satu dari mereka sih aku lihat tuh yang energinya itu kayak apa ya, mungkin kadang-kadang ada beberapa dari mereka cintanya berlandaskan ya sorry tentang gairah atau seksualitas. Jadi ketika dia nggak bersama kalian dia baru merasa kesepian gitu. Ketika dia sama teman-temannya dia enjoy aja, mungkin kalian langsung nggak diingat sama sekali gitu. Oke, kita lihat. Mereka juga sih beberapa dari mereka yang tipenya logik sih. Jadi kadang-kadang mereka screenshot foto kalian, ngintip kalian, kadang-kadang juga masih berimajinasi. The Runner. Run is CO, dependent relationship, fear in intimacy, listening to ego, kan? Lihat, seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kalian dan ghosting kalian, pergi begitu aja. Karena dia lebih memilih pendengaran dia atau lebih mendengarkan kata hati dia, egonya dia aja. Tapi sekarang ada penyesalan dalam diri dia dan yang aku lihat ingin terkoneksi lagi sama kamu. Cuman dia lagi menunggu waktu yang tepat. Siap-siap aja kalian. Tiba-tiba jeleger, dia WA, apa kabar? Baik, basa-basi dulu gitu. Tahu-tahu nanti ketemuan yuk. Tiba-tiba jalan udah gandeng tangan kalian aja. Itu file nomor 3. Di sini ada third house, message, tuh kan, pesan. Ya. Tentang pesan-pesan yang sebenarnya ada hal-hal yang ingin dia sampaikan kepada kalian ya, cuman dia masih konflik batin. Kadang-kadang mungkin beberapa dari mereka ada yang memanfaatkan indera keenamnya atau gini, tentang law attraction juga bisa ya mungkin ya. Jadi kalau mau tidur kadang-kadang dia berdoa nih, Tuhan sampaikan pesanku kepada file nomor 3. Aku tuh rindu banget sama dia. Aku tuh pengen terkoneksi sama dia. Tapi aku malu memulainya gitu. Dia berharap kamu yang memulai gitu. Aduh, jatuh. Kemudian ada second house, owning, memiliki. Ya, seseorang yang ingin memiliki kalian. Dalam artian gini, sebenarnya kalau dia sudah suka sama seseorang atau dia cinta, dia tuh sebenarnya ingin memiliki. Cuman mereka nih tipe-tipe yang tadi, karena terlalu sibuk menolong orang, terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luaran sana, itu yang akhirnya membuat mereka terlepas dan akhirnya ghosting kalian atau meninggalkan kalian begitu aja jauh dari kalian. Padahal sebenarnya di lubuk hati dalamnya, kalau dia diberi kesempatan, sekarang kan karena dia lagi stalking nih, kalau memang dia diberi kesempatan, dia tuh udah pingin memiliki kalian lagi. Dia masih meminta namanya second chance, seperti itu ya. Lagi anxiety juga ada 2, terus ada berapa nih angkanya? Ada 2 sama 6, 8 ya. Dia lagi anxiety juga, terus dia juga lagi seperti katakanlah lagi berprogres. Dia sedang merencanakan bagaimana bisa terkoneksi sama kamu lagi. Jadi kayaknya dalam waktu dekat, cepat atau lambat, kalian akan dihubungin sama dia nih. So siap-siap ya. Sekarang dia masih galau aja. Oke, kemudian Aquarius. I know beberapa dari kalian juga terkoneksi sama Aquarius, tapi di sini nggak dibatasin dengan apapun zodiak ya. Yang mana kalian dealingkan, yang mana kalian fokuskan, itu energinya jauh lebih kuat. Makanya dalam readingan aku jarang sih nyebut-nyebut yang namanya energi-energi gitu. Karena hampir semua energi pasti ketarik, tinggal masalah yang besar sama kecil. Di sini ada Aquarius dan dia ada I know. Dia tahu kapan waktu yang tepat
dia tahu bahwa ada beberapa di antara file nomor 3 masih menunggu dia dengan sabar, masih mengharapkan dia balik lagi. Dan di sini dia tahu banget keadaan kalian karena dia stalking kalian dengan cermat. Kita lihat inisial namanya ya, ada siapa aja sih sebenarnya. Oke. Wih, kebanyakan, nggak apa-apa deh. Ada huruf Z, terus ada huruf R. Hihi, Rini. Enggak deng, canda ya. Terus ada huruf H, ada huruf K, terus ada huruf B, ada huruf Y, ada huruf E, ada huruf H lagi, kemudian ada huruf M, ada O lagi, ada double O, terus ada W, kemudian ada M lagi. Jadi itu inisial-inisialnya mungkin salah satu di antara mereka namanya yang ada di inisial ini, atau dalam nama lengkapnya ada kaitan dengan nomor ini, nama panggilan lah. Kalau nama lengkap kan terlalu panjang, nama panggilan. Ini inisial-inisial mereka. Oke, aku rasa cukup sampai di sini yang pilih file nomor 3. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menghilangkan rasa penasaran kalian. Bye file 3.